Hai Digizers, welcome to Internship Podcast. Kembali lagi dalam segmen Insightful Talk with Internship DDB Telkom bersama aku Laila. Nah, sesuai janjinya Kak Min nih ya, hari ini kita akan menghadirkan supervisor yang dapat engagement terbesar nih kemarin di segmen Our Supervisor. Di sini ada Mas Sangmade Naufal, biasa dipanggil dengan Mas Naufal. Jadi Mas Naufal ini merupakan salah satu supervisor terfavorit karena dikenal humble banget gitu lah ya. Dan sebagai seorang supervisor sekaligus Scrum Master di Project Agri, Tribe of Agriculture, Mas Naufal ini tentu punya cara sendiri nih untuk ngebangun bonding, untuk memperkuat teamwork para internship partisipan. Dan gimana ya penerapannya agar dapat optimal sesuai dengan value Scrum. Kita langsung aja sapa Mas Naufal. Halo Mas Naufal. Halo Laila. Halo Mas, gimana Mas kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya Mas ya. Anyway, thank you banget Mas Naufal udah mau kita undang nih ya, karena Mas Naufal nih kemarin jadi salah satu supervisor terfavorit dari segmen Our Supervisor. Jadi kita undang langsung ya sesuai dengan request-nya para audiens di Instagram kita. Pengen kenal lebih dalam nih dari cerita yang udah kemarin Mas Naufal share gitu kan. Mas Naufal boleh dong kenalin diri dulu, sekarang di project apa, terus ada berapa internship partisipan nih sekarang yang under supervisi Mas Naufal? Oke, siap. Salam kenal teman-teman semuanya. Nama aku Sangmade Naufal, biasa dipanggil Naufal. Aku dari chapter Dev, dulunya Dev, sekarang DBT DPE ya, chapter DPE, dan ditempatkan di Tribe Agriculture atau biasa teman-teman kenal dengan Agri. Lalu aku di sini mungkin ini ya mengawal internship partisipan sejumlah sekitar mungkin ada 26 ya. Jadi 17 intern itu dari internship DDB, 6 dari kampus Merdeka, dan 3 dari Teaching Factory SMK Telkom Malang. Seperti itu. Oke, luar biasa Mas Noval. Ini kayaknya jadi salah satu supervisor yang paling banyak nih anak internship. Iya. Keren. Nah, tadi Mas Noval nyinggung soal Agri ya Mas ya. Boleh Iya. dulu nggak sih sebenarnya Agri ini project apa sih? Oke, Agri itu kita punya moto ya, connecting the dots in agriculture. Jadi kita tuh pengen mentransform agriculture through digital technology. Jadi simpelnya itu kita ingin mendigitalisasi pertanian, ekosistem pertanian dari hulu ke hilir. Jadi dari mulai permodalannya, kemitraannya, hingga nanti ada teknologi-teknologi seperti smart farming yang sedang dan akan dikembangkan, terus sampai nanti ke distribusinya nih, ke hilirnya, ke end customer-nya itu nanti ke marketnya itu kita kembangkan juga di sini di Agri gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman gitu kan berminat untuk ikut mensejahterakan pertanian, boleh nih mampir-mampir di sini main-main, atau kalau ikut join timnya juga nggak apa-apa. Kita selalu terbuka. Terbuka ya Mas ya, open ya Iya, untuk betul. tim baru ya. Jadi mungkin intinya digitalisasi industri pertanian dari hulu ke hilir ya. Iya, betul. Ya, maksudnya ramai banget nih, bahkan internship partisipan aja ramai banget karena ya tadi Iya. panjang ya yang Mm-mm. prosesnya gitu ya. Nah, nih terkait tadi Mas Noval sebagai supervisor itu Mas Noval biasanya ngapain aja sih kegiatan sehari-harinya? Maksudnya ya peran Mas Noval sebagai supervisor gitu. Oke. Jadi kalau di Agri itu kan aku sebagai ini ya, sebagai Scrum Master gitu. Nah, aku bertanggung jawab untuk memanage proses dan people gitu. Nah, salah satunya people di sini kan ada beberapa tipe ya. Salah satunya itu internship ini. Nah, aku di sini sebagai supervisornya internship. Biasanya kalau aku tuh di awal kan mungkin kalau dari teman-teman DBT sendiri itu kan ini ya, di Slack intern itu biasanya ada open ini nih kandidat-kandidatnya gitu. Biasanya kalau udah kayak gitu, aku udah mulai nanya-nanya nih, siap kira-kira ke PO atau tim mana aja yang lagi butuh resource tambahan dari intern. Nah, setelah itu nanti aku cari-carikan gitu kan CV-CV-nya yang masih belum di booking. Nah, itu aku coba booking. Terus nanti kita onboarding, aku kenalin biasanya di Agri itu ada apel pagi tuh tiap jam 8. Nah, itu aku kenalin
kita semua kenalan di situ, terus habis itu boleh ditempatin ke masing-masing squad, baru nanti ke depannya biasanya aku minta tolong ke para lead-nya atau para senior di squad-squad masing-masing untuk membina teman-teman intern di sana kayak gitu. Selebihnya paling ya kalau misalkan teman-teman intern ada pertanyaan mungkin terkait internship-nya, terkait eh, kehidupannya mungkin di agri atau kuliahnya ya, atau kalau lagi ada masalah itu biasanya aku yang jadi teman ngobrolnya atau memfasilitasinya lah istilahnya seperti itu, Lela. Oke. Jadi intinya anak-anak partisipan ini disebar gitu lah ya Mas ya di masing-masing squad, tapi Mas Noval juga berperan jadi teman curhat lah gitu ya Mas ya. Iya betul. Teman curhat internship partisipan. Nah, tapi sejauh apa sih Mas peran para internship partisipannya sekarang yang banyak banget ini di timnya Mas Noval gitu, di tim Agree gitu ya. Dan seberapa optimal nih kontribusi teman-teman internship partisipan di sana? Oke. Kalau dibilang optimal sih ini ya, kayaknya mereka tuh udah kayak selevel inilah karyawan lah. Cuma mungkin agak mungkin mereka itu tujuannya kan untuk belajar ya, belajar sambil mengenal dunia kerja gitu. Kalau yang aku lihat sih mungkin salah satunya ya di tim migrasi nih, aku boleh sebut nama nggak apa-apa ya, Laila ya? Boleh apa? Oh, oke. Salah satunya yang under aku langsung tuh ada Arif sama Henry. Nah itu dua itu udah aku plotting. Sebenarnya sebelumnya kan di plotting sama ini ya Mbak Ilmi ya, SM sebelumnya. Terus sekarang under aku nih Arif sama Henry ini udah mulai ikut ngoding migrasi dari React Native ke Kotlin di Agri. Terus ada beberapa juga yang di GTM itu yang sebagai business intelligence juga, ada Andrea, ada Kailin, ada Nabila. Nah itu mereka langsung ke under GTM juga kayak gitu kan. Jadi sama teman-teman GTM mereka mengolah data-data gitu yang masuk ke Agri untuk ditampilkan secara knowledge-nya gitu untuk para stakeholder. Terus ada juga mungkin dari tim UI UX-nya itu ada yang aku ingat itu ada Zafira, terus ada Venus dan kawan-kawannya itu mereka under langsung dari Mas Rahman, Mas Afif dan Mas Nino. Mereka sekarang sedang membangun semacam desain sistem gitu ya untuk Agri ya kayak gitu. Jadi eh, menurutku ini mereka juga bagian dari ini sih perubahan dan transisinya Agri gitu. Karena sebelumnya kan kita migrasi belum pernah ada mungkin migrasi gitu ya. Eh, Kalau aku nggak salah ingat sih, ini migrasi dari React Native ke Kotlin ini kan baru juga ya. Terus eh, merubah desain sistemnya juga, terus juga apa namanya dari segi bisnis intelligence-nya menampilkan data ke customer-nya itu peran mereka cukup ini sih optimal juga gitu dan ibaratnya kalau bisa dibilang sih mereka bagian dari apa ya revolusi agri menuju yang lebih baik lagi prosesnya seperti itu Laila. Oke, jadi internship partisipan nih luar biasa Mm-mm. ya kayaknya kalau di Agree terlibat Mm-mm. di transformasinya Agree ya. Dan tadi ya dibagi dua mungkin berarti ya Mas ya. Ada yang bagian terjun ke tim development-nya, Mm-mm. produksi agrinya maupun ke tim go to market-nya gitu ya Mas Iya, ya. ada yang desainer juga. Dan maksudnya mereka ini kan sebenarnya terbalik jadi dua ya, ada go to market, ada development. Biasanya Mm. dalam kesehariannya mereka ada nggak sih Mas, maksudnya agenda-agenda sharing gitu ya, biar mereka nih saling apa namanya, saling belajar satu sama lain. Tim development belajar tentang gimana tim go to market, tim go to market Mm-mm. juga belajar tentang development. Itu biasanya ada nggak Mas kegiatan khusus gitu misalnya? Oke, kalau kegiatan sharing session itu biasanya ada ya dari awal aku masuk agri akhir tahun lalu itu ya teman-teman intern cukup ini ya aktif juga gitu sharing sharing yang mereka pelajari gitu kan. Terus juga apa namanya mereka juga aktif ini juga kan dari sharing session itu kadang ngajak ini juga kan apa namanya anggota-anggota agri yang selain intern kayak developer seniornya terus desainer-desainer seniornya terus kadang ada PO juga mampir gitu ada manajer-manajernya Pak Kas juga hadir juga gitu ikut nimbrung bareng jadi setelah teman-teman intern sharing tuh biasanya ada diskusi gitu kan diskusinya tuh kadang bisa apa ya agak serius gitu tapi
ya tujuannya itu supaya apa ya, kedepannya mungkin apa nih yang bisa diimprove dari Agri dari sharing ini gitu kan. Nah, mungkin yang baru-baru ini sih yang terakhir ya, karena mungkin karena aku sejak eh, rekanku yang sebelumnya itu udah habis kontraknya kan, sekarang aku kayak pegang semuanya nih, jadi belum sempat ada sharing session lagi. Tapi sebelum itu, yang terakhir itu ada sharing session dari eh, Andrea yang dari Business Intelligence. Nah, dia sharing session tentang bagaimana business intelligence itu gitu, terus bagaimana cara mengolah datanya gitu kan, kayak gitu. Nah, itu teman-teman yang mau nonton, biasanya aku share di grup, silahkan nih mau yang bagi yang berminat nonton gitu kan, kayak gitu. Nah, di situ biasanya setelah sharing itu di akhirnya ada tanya jawab itu yang biasa kita jadikan diskusi. Jadi di sini juga meskipun teman-teman intern sharing, tapi ketika teman-teman intern nggak tahu pun, biasanya aku coba arahin gitu. Ini dari teman-teman yang lain kira-kira ada yang tahu nggak pertanyaan dari Mas atau Mbak ini gitu. Jadi nggak harus teman-teman internnya yang mencari tahu jawabannya. Jadi nggak membebankan juga untuk para narasumber internnya kayak gitu. Oke. Itu rutin Mas kegiatan sharing-sharing itu tuh diadain di Hmm, negeri nih. Kalau sekarang sih udah ini ya jarang ya, karena Hmm. sekarang kan aku megang ini nih banyak nih. Kalau Hmm. sebelumnya itu sempat rutin juga ya, tiap bulan Hmm. minimal ada sekali gitu. Minimal tuh kalau nggak ke tribe, ke squad-squad internalnya gitu. Jadi mereka sharing apa yang mereka pelajari gitu kan. Hmm. Kadang ada juga yang mau bikin laporan buat kampusnya, itu kita internal squad kita coba nilai ya, ini eh, teman kita mau presentasi nih, kita coba nyimak yuk, terus kita tanya-tanya, terus habis itu kita nilai nih apa namanya performance-nya selama magang di Oh. Agri itu kayak gimana gitu. Kadang gitu juga, kadang kayak begitu juga gitu. Ya. Hmm. Karena kan sebetulnya mahasiswa ini biasanya kepo nih, maksudnya seneng explore gitu loh Mas. Kadang-kadang anak Mm-mm. ini juga kepo, marketing tuh ngapain aja sih gitu kan. Bahkan tim marketing juga kepo, ngoding itu gimana sih gitu kan. Iya gitu. Dan, Jadi kita eh, terbuka lah gitu. Sharing session itu untuk satu tribe. oke, mantap. Sip, kalau gitu Mas Noval. Nah, sejauh ini WFH Mas atau WFH? Sejauh ini WFH. WFH. Nah, Mm-mm. WFH gini nih maksudnya dengan segitu banyaknya, segitu besarnya tim gitu, pernah nggak Mm-mm. sih ada apa ya ngalamin kendala yang berhubungan sama komunikasi gitu kan? Jadi kan komunikasi mungkin salah satu yang penting juga ya Mas ya. Pernah Mm-mm. nggak sih ada cerita uh, yang bermasalah gitu dengan komunikasi, misalnya si partisipan agak sulit dihubungi atau gimana gitu? Oke. Kalau kendala komunikasi pasti ada ya. Kayak Hmm. kayak misal karena untuk apa ya, mengawal 26 teman-teman inter tuh nggak mudah sih, karena kayak apa ya, kayak jadi inilah guru di satu kelas gitu. Bahkan mungkin guru lebih sulit lagi ya, sampai 40 muridnya atau siswanya gitu. Nah, itu biasanya di grup itu ya aku mantaunya sih dari grup ya. Kalau misalkan teman-teman ada kendala gitu, atau misalkan mereka nih tiba-tiba lagi gabut atau kurang kerjaan, itu boleh tuh nanti cerita-cerita ke aku gitu, atau boleh di-share ke grup. Atau kalau misalkan malu di grup, boleh sampaikan japri ke aku. Karena kan aku juga sebagai Scrum Master kan juga ini ya, perlu memperhatikan psikologikal, sebutan itu psychological safety-nya. Jadi keselamatan psikologis dari nggak cuma intern tapi teman-teman di Agri ini gitu kan. Jadi biasanya sih aku satu pintu di itu aja sih, di apa, di grup internal yang intern itu kayak gitu. Selebihnya mungkin kalau misalkan terkait pekerjaan, atau kalau misalkan ada yang lagi yang remind gitu, eh, misalkan dari teman-teman PO, desainer atau dari developernya, mungkin mau nanya tentang si A, si B, si C, nah itu aku baru kalau ingat, wah nih mau japri dia nih, baru aku japri gitu. Aku tanya, ini gimana progresnya kayak gitu. Kamu kabarnya gimana gitu. Kuliahnya lancar nggak? Skripsinya gimana gitu. Kayak gitu. Paling aku gitu sih cara supaya apa ya, komunikasinya tuh jadi lebih fun dan lebih lancar gitu, Laila. Kayak gitu. Keren banget ya Mas Noval, maksudnya sampai Hmm. memperhatikan psychological safety-nya para Iya. partisipan gitu ya, dan intinya Hmm. mungkin Mas Noval terbuka lah itu gitu ya, Iya terbuka dengan betul.
kalau mereka ada keluh kesah atau apapun Mas Novel nerima gitu kan. Karena aku juga dapat ini nih dapat testimoni juga dari para internship partisipan, katanya Mas Novel nih orangnya humble banget, kocak lah gitu, humoris. Bener nggak sih Mas Novel? Ya, itu kan kata mereka ya. Kata mereka. Ya, makasih kalau bilang kayak gitu. Ya. Iya, katanya seneng sama Mas Novel karena Mas Novel tuh humoris. Jadi apa ya? Iya. Aman kali ya, maksudnya anak-anak internship partisipan nih apa namanya hubungan dengan supervisornya dekat gitu lah Mas Novel. Oh iya. Nah, ya alhamdulillah kalau banyak yang bilang gitu. Iya. Nah, jadi pernah ada nggak sih Mas apa namanya ya momen-momen gitu ya, momen-momen apa yang nggak pernah terlupakan istilahnya gitu ya, suka duka lah selama jadi supervisor selama ini, boleh cerita dong Mas Novel. Suka dukanya ya, suka dukanya itu biasanya sih kalau aku tantangannya itu ini ya, apa namanya, kan mereka tuh kan butuh approval juga ya, absensi gitu kan di apa websitenya Intern DDB sama di kampus Merdeka gitu kan. Jadi aku kadang mereka tuh baru minta Jumat, terus aku baru bisa ngeceknya mungkin Sabtu ya, sambil jalan-jalan sama istriku sama keluargaku gitu kan, apa baru bisa ngecek, sorry ini lagi lihat di HP gitu, tapi aku janji gitu kalau misalkan udah nyampe rumah aku buka laptop gitu kan, soalnya kan itu kayaknya websitenya kurang responsif ya, jadi aku kayak lebih enak lihat di laptop gitu. Jadi setelah aku buka laptop aku baca-baca, oh kadang aku kasih feedback nih gitu kan, good gitu kan, terus kadang aku kasih apa feedback kayak tolong diimprove ke depannya kayak gini gitu, terus tolong ditulis detailnya seperti apa gitu supaya nanti uh, untuk menyampaikannya mungkin ke teman-teman seniornya yang di masing-masing squad itu, kalau misalkan ada yang mau nanya-nanya itu aku bisa apa bisa sampaikan lebih detail lebih jelas gitu kan kayak gitu. Terus kalau ya begitulah, paling suka dukanya ya aku kadang ini sih sedih gitu kalau misalkan uh, intern yang mungkin baru udah join terus cuma 6 bulan kemudian berpisah lagi, terus apa namanya siklusnya akan selalu begitu gitu, ada perkenalan dan ada perpisahan kayak gitu kan. Aku juga kan dari sebelum di Agri ini kan di Trade Commerce juga kan banyak juga tuh intern-intern juga gitu kan, karena aku sendiri kan juga awalnya dari intern juga ya. Jadi dari siklus setiap 6 bulan itu aku ya udah merasakan apa ya perkenalan terus perpisahan, dan itu awal-awal dulu ya waktu aku masih itu juga masih intern, masih apa TKP juga, itu agak sedih gitu, berat gitu, oh udah nggak ada dia lagi nih, tapi kan ada yang baru nih. Nah itu aku mulai membiasakan, oh ini kedepannya akan terus begini nih gitu, yang penting kita tetap jalin silaturahmi aja gitu kan, karena sampai sekarang mungkin ada yang juga anak-anak intern yang masih silaturahmi juga sih sama aku, sampai bikin apa grup Spotify bareng gitu. Buat ya apa subscribe bareng gitu kan. Jadi maksudnya Mas, punya Spotify bareng tuh gimana tuh? Iya, itu waktu itu aku open ini kan di status WA, ayo yang mau langganan Spotify bareng nih berenam gitu. Terus ada beberapa ex intern juga gitu kan yang apa join juga sama aku. Oh iya udah kita udah berenam nih, ya udah ayo kita subscribe lah gitu. Jadi kan lebih itu ya, lebih murah gitu kalau ini. Jadi apa ya istilahnya, aku ambil positifnya sih, itu intern itu akan jadi kenalan gitu, relasi yang akan kita kenal sampai ke depannya kan. Dan menurutku relasi itu nggak kalah pentingnya gitu dari ilmu yang kita punya, karena selama ini kan kita juga bisa bekerja gitu, bisa apa namanya terus aktif gitu kan, itu karena juga peran dari relasi yang kita punya gitu, dari teman-teman yang kita kenal kayak gitu. Iya, iya. Karena siapa tahu di kemudian hari kita seproject lagi nih ya gitu kan. Iya, bahkan Tahu. mungkin nanti ada intern yang lebih sukses dari aku terus memperkerjakan aku kan, itu akan sangat berterima kasih tuh. Aku apa berarti itu kan pernah ini ya di apa di under supervisi aku gitu kan. Wah, ini
bisa jadi pintu rezeki juga gitu mungkin ya. Bener Mas. Setuju Mm, banget sih Mas. Meskipun emang kayak tiap 6 bulan tuh sedih gitu ya. Maksudnya baru iya, baru apa namanya baru nyaman-nyamannya lagi nyaman-nyaman bareng jadi tim iya, harus baik gitu kan. Tapi tadi iya, ya maksudnya yang penting karena zaman sekarang kan ya namanya sosmed ya kayaknya untuk ngejaga komunikasi itu nggak sulit ya Mas ya. iya betul. Bisa keep in touch sama intensif partisipan. Tapi berarti so far nggak ada nih Mas anak-anak intensif partisipan yang misalnya apa namanya tadi susah kadang susah dihubungi gitu kan atau Mhm, anak intensif partisipan yang ini kayaknya luar biasa keren banget nih selama on job gitu. hmm. Kalau keren banget sih banyak ya. Dan Nah, kadang biasanya yang under aku itu dari tribe aku sebelumnya itu emang nggak ada yang hilang-hilangan. Jadi memang aku bikin tradisinya itu kita tuh nggak boleh ini ya apa mungkin harus tetap terus di sini sampai eh, selesai intern gitu kan. Dan mm, nanti kan bakal ada sertifikat juga gitu, ada nilai plusnya lah kalau misalkan terus bertahan di sini gitu. mm, Kayak gitu. Kalau yang hilang-hilangan paling ya aku coba ini aja sih. Paling biasanya tuh hilang-hilangan tuh karena malu gitu ya, mengungkapkan mm, karena mereka tuh lagi skripsi juga gitu kan. mm, Biasanya aku tanya, "Oh, skripsinya tentang apa?" gitu. "Skripsinya tentang ini, Mas." gitu. "Oh, tentang ini. Kamu udah bab berapa?" gitu. Nah, itu biasanya aku tanya-tanyain tuh dari mulai latar belakang. Terus kadang aku bagi-bagi tips juga gitu. Ini kalau nulis latar belakang tuh eh, biasanya tuh kalau mau diterima dosen atau mungkin dipahami sama yang mau baca itu bikin 3 paragraf kayak gitu kan. Mulai dari apa namanya backgroundnya, problemnya itu apa, terus solusinya apa, terus paragraf 3 baru yang mau dikerjakan tuh apa gitu. Dari mm, situ teman-teman intern itu mulai apa ya kayak senang gitu. Jadi mereka tuh tidak menjadikan apa ya skripsi mereka itu sebagai apa ya halangan gitu, tapi kayak karena udah ada yang care aja gitu kan, jadinya mereka tuh jadi lebih nyaman gitu dan kayak mereka kalau ada apa-apa akhirnya sering laporan gitu kan ke grup WA, grup squad-squadnya atau ke grup intern kayak gitu. Jadi apa ya istilahnya kita tuh ingin coba memahami para internnya dulu lah gitu, mm. gimana sih kesulitan mereka, baru baru setelah dipahami baru kita sampaikan gitu mungkin solusinya apa gitu kan kayak gitu. Jadi orang tuh kan kadang ingin didengar dulu ya Mm. sebelum kita minta gitu kan kayak gitu. Ya, ya intinya apa namanya mereka merasa peduli GST mereka merasa bahwa supervisor itu peduli ya ternyata sama aku gitu ya. Iya. Karena kan sebetulnya karakteristik tuh beda-beda ya Mas ya. Maksudnya ada yang seperti ini, ada yang pemalu misalnya gitu kan, ada yang Hmm, nggak terbuka gitu kan, maksudnya hmm. menutup diri gitu kan. Pasti kan itu penanganannya beda-beda nggak sih Mas? Maksudnya kan setiap karakteristik tuh kita menangannya beda-beda nggak sih Mas? Iya, setiap karakter tuh beda-beda. Mungkin kalau Laila tahu 16 personalities tuh, yang MBTI personality, karena Ya. ada empat huruf yang diacak-acak gitu ya, kayak Hmm. ENFP, ENTJ gitu-gitu kan. Nah Hmm. itu dari situ biasanya kan. Kalau aku kadang mungkin ini untuk have fun aja kali ya, untuk Hmm. supaya jadi berwarna gitu, untuk mengenali karakter kita. Biasanya aku sharing si MBTI personality itu gitu, tes tes ternyata oh aku introvert, oh ternyata aku extrovert gitu kan. Jadi Hmm. kalau dari situ sebenarnya aku sih bisa ngapalin gitu, oh ini karakternya begini. Jadi aku kalau ngechat dia tuh harus yang benar-benar hati-hati gitu. Oh ada yang nih yang orangnya emang santai gitu, jadi ya udah aku emang apa ya kalau sambil ngelawak-ngelawak gitulah kayak Hmm. komedi-komedi gitu kan kayak gitu. Jadi emang satu-satu nih emang harus aku hafalin juga nih apa namanya mereka tuh kayak gimana aja gitu kan kayak gitu. Kadang mereka yang ngechat sendiri kan ke aku, oh nih berarti ini yang namanya si ini ya si Taufik, oh ini yang namanya si Arif kayak Hmm. gitu. Jadi aku apa ya mungkin dari pembukaannya dulu kali ya, aku pengen gitu teman-teman intern tuh melihat aku seperti apa dan juga apa ya kayak istilahnya tuh menganggap si supervisornya itu seperti apa gitu. Baru nanti biasanya aku serahkan ke mereka sendiri bagaimana mereka menghubungiku atau bagaimana aku menghubungi mereka kayak gitu. Oke, oke, oke. Dan itu di awal rasanya penting ya Mas ya. Hal itu tuh penting banget untuk kedepannya biar lebih
apa ya? Ya maksudnya tadi saling mengenal biar mereka tahu kita seperti apa dan kita juga tahu mereka tuh seperti apa gitu, Mas. Ya, yang penting itu mereka tahu mereka seperti apa gitu. Karena banyak orang yang udah 20 tahun hidup atau 25 tahun hidup, mereka tuh nggak tahu ya karakternya seperti apa, dan juga itu kesulitan ya untuk menentukan goals-nya itu ke depannya kayak gimana gitu. Ya itu salah satu instrumen aja lah yang tadi personality itu gitu. Tapi selebihnya mungkin itu balik lagi ke kita sebagai supervisor dan juga ke mereka sebagai internnya itu memilih jalurnya itu seperti apa gitu. Karir path-nya, kehidupan pribadinya, itu mereka yang bertanggung jawab kayak gitu. Karena kita kan di sini kan apa hanya sebagai ini aja ya, media mereka berkembang gitu. Selebihnya kan mereka yang bertanggung jawab atas hidup mereka sendiri gitu. Kayak gitu, Laila. Ya, ujung-ujungnya akan dikembalikan lagi ya kepada Mm-mm. partisipannya. Ya, setuju, setuju. Nah, Mas Noval, berhubung nih Mas Noval juga Scrum Master gitu kan, Mm-mm. kepo juga sih sebenarnya kalau dari konsep konsep Scrum gitu ya. Apa sih sebenarnya yang perlu, prinsip apa sih yang perlu ditanamkan nih ke para apa ya, ke tim lah gitu lah ya, ke tim untuk Mm. menjaga. Karena kan kalau di value Scrum tuh ada soal komitmen, ada Iya. feedback gitu kan. Itu gimana tuh? Mm. Implementasinya untuk biar penerapan value ini tuh dapat banget. Mm. Nah, kalau di Scrum itu kan ada 5 value ya. Hmm. Ada fokus, terus openness, respect, commitment, dan courage. Hmm. Nah, kelimanya ini emang harus di ini sih, di apa ya? Nggak bisa salah satu gitu, tapi kelimanya itu saling melengkapi gitu. Nah, Hmm. aku biasanya nggak menyampaikannya dengan tersurat sih. Biasanya aku tersirat gitu. Ada kayak misalkan kalau openness itu aku biasanya ngajak kalau ada kendala sampaikan aja teman-teman. Di sini nggak usah takut sama kakak-kakaknya gitu. Terus kalau misalnya dari segi courage, itu courage melengkapi juga tuh openness. Jadi bagaimana keberanian mereka gitu untuk apa ya, untuk berani untuk terbuka gitu. Kayak misal mereka kadang ngechat aku dulu nih, ini nggak apa-apa mas, aku kayak gini gitu. Nggak apa-apa kok, kamu kan keren gitu kan. Kamu pasti bisa kok gitu. Aku yakin mas ini dan mbak ini setuju gitu. Kalau kamu mengajukan seperti ini, coba diomongin aja dulu gitu, diobrolin dulu kayak Hmm. gitu. Nah di situ courage mereka tuh mulai tumbuh karena awalnya mereka merasa ada yang membacking gitu di belakangnya gitu, ada supervisornya, ada scrum masternya. Hmm. Terus kalau dari komitmen mereka nih, mereka daftar di internship DDB ini kan berarti kan selama 6 bulan ya rata-rata ya, ada enam Ya. bulan gitu kan, ada yang setahun kayak gitu. Ini apakah mereka komit nggak nih selama segini membagi waktu antara kuliah dengan magang gitu. Jadi caranya itu aku selalu follow up gitu, selalu ajak ke Scrum event, Hmm. selalu apa ya, ajak juga untuk aktif diskusi juga gitu di grup. Kadang aku mention juga kalau misalkan di grup gitu kan, kalau kita lagi nggak kerja gitu, aku kadang apa share yang apa meme lucu gitulah gitu kan, atau yang lagi viral-viral kayak gitu. Nah itu biasanya mereka dari situ bisa selalu komit gitu. Oh ini adalah lingkunganku yang paling menyenangkan nih, magang ini gitu. Aku akan komit sampai akhir masa internku gitu. Nah, kalau selanjutnya ada fokus. Nah, fokus juga mereka juga melengkapi juga yang 3 sebelumnya gitu kan. Kalau lagi kuliah itu ya mungkin bisa lah dibagi-bagi gitu ya. Kadang ada tipe yang emang dia fokus kelas dulu, ada yang bisa mungkin sambil ngoding atau apa gitu kan. Itu kembali lagi ke mereka bagaimana mereka membagi waktunya. Ada mungkin yang juga eh, nggak bisa bagi dua nih, ada yang harus kuliah dulu, ada yang harus ngoding dulu gitu, kayak gitu. Ya. Itu yang penting intinya adalah selalu fokus dan stay tune di keduanya gitu. Dan Hmm. yang terakhir adalah respect gitu. Respect ini yang melengkapi semuanya lah. Jadi bagaimana cara mereka menghargai diri mereka sendiri, bagaimana cara mereka menghargai teman-teman sesama internnya, bagaimana mereka menghargai teman-teman di squadnya masing-masing gitu, di dalam tribe agri ini gitu. Itu apa harus selalu apa ya, mereka inilah tanamkan gitu, kayak kebersamaannya. Terus misalkan kalau aku nanya ini ada yang kenal
ada yang tahu ini kabarnya di mana gitu kan. Aku tanya biasanya, oh mereka salah satu ada yang kenal gitu. Berarti kan mereka cukup aware gitu dan menghargai kalau ini tuh sebagai teman internnya dia gitu kan. Dan juga tahu kabarnya gimana, misalkan ada yang sakit, mereka tahu gitu. Oh berarti dia udah sangat respect gitu dengan teman intern yang baru dia kenal saat intern ini gitu. Sebelumnya kan mungkin belum kenal gitu ya, tapi setelah masuk ini jadi kayak sahabat karib gitu kan. Jadi rekan kerja ke depannya gitu. Itu Iya, kelima itu emang harus dilakukan gitu. iya. Ya. Dan kayaknya cocok banget sih sebenarnya ya. Maksudnya value Scrum ini rasanya apa namanya bisa jadi salah satu apa ya value yang sebaiknya para supervisor itu terapkan gitu ya ke tim atau ke para internship partisipan. Karena kalau tadi diruntutin lagi tuh, jadi sebenarnya Hmm. kalau mereka openness, sudah dapat openness-nya, komitmennya, courage-nya, maka fokus juga akan kebentuk sendiri dan Hmm. juga apa namanya akan kebentuk respect juga gitu ya Hmm, dalam betul. tim gitu. Oke, dan biasanya value-value ini gitu Mas ya, value Scrum Hmm. ini Mas Noval ini apa namanya di awal gitu saat partisipan demo on job itu di deliver Hmm. ke mereka bahwa kita punya 5 value Scrum dan ini yang harus kita jalani atau gimana tuh Mas? Oh, biasanya sih ada yang aku sampaikan, ada Mm-mm. yang aku secara tersirat aja gitu. Jadi Hmm. eh, dari cara aku memperlakukan mereka itu udah aku tanamkan value-value itu gitu, kayak gitu. Jadi eh, mereka tuh tidak apa ya, kayak mungkin kalau kita selama ini baca apa ya, Pancasila gitu kan, 5 dasar negara itu kan kita ketahui dan sebenarnya secara tidak kita sadari gitu kan sebagai berwarga negara Indonesia itu kan kita menerapkan salah satunya atau kelimanya gitu kan, semuanya itu kita terapkan gitu. Hmm. Nah itu kalau dari value Scrum itu ya itu aku biasanya menyisipkannya itu tersirat gitu dari yang tadi aku Hmm. sampaikan sebelumnya itu. Jadi nggak yang tersurat banget. Ini Iya. 5 value Scrum kalian harus patuhi nih. Ada openness, courage, commitment. Kan kalau kalau istilahnya tuh kalau kata para Scrum Master, Scrum Guide itu kan gitu-gitu aja ya. Kalian bisa belajar di scrum.org. Tapi meskipun Scrum simple, kadang susah untuk dikuasai kayak gitu. Jadi Hmm. uh, dikuasainya itu ada dengan kehidupan kita sehari-hari dalam bekerja gitu, dalam berkomunikasi sesama tim dalam bekerja kayak gitu. Iya, ya. Jadi ya, value ini sebenarnya uh, yang penting tuh tersiratnya dan dijalankan. Maksudnya ini proses yang panjang gitu ya. Maksudnya Betul. menerapkan ini tuh ya nggak akan ada akhirnya, akan selalu terus Mm-mm. terapkan dalam proses yang panjang gitu ya Mas Noval ya. Mm-mm. Oke, wah luar biasa. Ya, jadi ilmu banget gitu kan mungkin Iya. inspirasi buat para supervisor juga mungkin untuk internship partisipannya dan aku sendiri juga ya ilmu banget ini terkait value Scrum ini dan Mm. so ini gimana nih Mas terakhir ya dari Mas Nova Iya. sendiri ada nggak sih pesan-pesan lah yang pengen Mas Nova sampaikan ke para kita nyebutnya digisters nih Mas ya digisters internship partisipan biar mereka ini optimal menjalani on job-nya. Oh, oke, oke. Jadi kalau pesanku untuk teman-teman internship itu jangan jangan minder ya, terus jangan takut karena kita tuh nggak cuma menjalani internship, tapi kita juga menjalani hidup kita gitu kan ke depannya gitu. Pendidikan, karir itu bagian dari perjalanan hidup kita lah gitu. Kalau aku sendiri dulu udah banyak mengalami apa ya kegagalan ya dari mulai kuliah yang sempat gagal skripsi, terus dari gagal skripsi itu aku ambil hikmahnya gitu kan. Ternyata di tahun berikutnya aku bisa intern gitu karena aku belum lulus gitu kan. Dan itu dari situ aku selalu mengambil hikmah gitu dari kegagalan tuh pasti ada yang bisa kita pelajari dan bisa berdampak ke masa depan karir kita seterusnya kayak gitu. Dan yang pasti jangan takut apa ya, misalkan teman kalian umur segini udah pencapaiannya achievementnya udah luar biasa lah. Ada yang udah jadi senior programmer, ada yang udah punya startup sendiri gitu kan. Itu karena mereka juga menjalani hidup mereka juga keras juga gitu kan. Ya, Jadi teman-teman di sini fokus aja untuk bagaimana teman-teman semua menjalani hidup teman-teman, menjalani internship di sini sambil membagi waktu juga untuk
keluarga, orang tua juga jangan sampai dilupakan gitu. Selalu minta doa sama ibu, ayah, kakak, adik, dan saudara. Terus jangan ini juga sih, jangan malu untuk terus bertanya, belajar gitu kan. Karena tidak ada kata terlambat untuk belajar gitu. Dan juga jangan takut juga kalau misalkan senior-seniornya misalkan membuat kesalahan, itu boleh diingatkan gitu. Mungkin dengan cara yang sopan atau dengan cara ini, Mas, ini mohon maaf, sebenarnya saya nggak kayak gini gitu. Sebenarnya Mas, sebenarnya kejadian sebenarnya nggak kayak gini gitu. Itu boleh kita saling mengingatkan gitu. Karena apa ya, dalam bekerja itu kan kita profesional ya, meskipun ada senior, ada junior, tapi kan kita punya goals yang sama ya, kayak gitu. Jadi jangan apa ya, jangan minder, jangan takut, selalu berani, selalu optimis gitu kan, dan selalu apa ya, berusaha dan juga berdoa gitu, karena kita juga punya Allah, punya Tuhan gitu kan. Apapun kesulitan kita pasti selalu ada jalan lah, kayak gitu. Itu pesanku sih, panjang ya, maaf. Luar biasa tapi Iya. tapi maknanya mantep banget. Jadi sebenarnya intinya Iya. jangan fokus sama masalahnya, karena anak muda zaman sekarang nih dekat sekali ya dengan namanya insecure gitu ya Mas Nova. Iya betul, Lela. Jangan insecure. Iya. Jadi jangan fokus sama masalahnya, jangan fokus sama orang lain, fokus sama diri sendiri aja untuk pengembangan diri sendiri gitu ya Mas. Setelah udah selesai sama diri sendiri, baru kita bisa satu persatu berempati ke temennya. Mungkin kita bisa bantu teman kita, tapi jangan sampai di luar kapasitas kita gitu, karena itu akan membebani kita sendiri kayak gitu. Oh ya, itu juga Mas, empati juga ya Mas, perlu. Empati itu perlu, Lela. Oke. Sip deh kalau gitu Mas Noval. Well, ini menarik banget pembahasannya. Makasih banyak Mas Noval. Sama-sama, Lela. Udah mau sharing gitu. Dan kalau nih Mas Noval ada pengen teman-teman lain, maksudnya pengen sharing lebih lanjut nih, bersedia nggak nih Mas Noval? Atau mungkin boleh nggak nih kalau follow Instagramnya, misalnya pengen silaturahmi gitu? Oh, kalau itu ya bolehlah tanya-tanya ke aku, bolehlah itu lewat Instagram, atau mungkin ini kan aku promosi aja ya. Boleh. Jangan lupa follow internship DDB Telkom ya di Instagram gitu. Dan agree-nya juga kali ya Mas ya. Oh iya, agree. Oh sorry. Tertarik ya Mas ya, agree. Aku juga harus promosi agriculture.id. Jangan lupa follow di Instagram. Terus kalau yang developer, follow Dev Ceria. Nah, itu. Oke. Ada komunitas sendiri nih Dev Ceria ya Mas ya? Iya, itu dari chapter ini, developer. Oke. Sip deh kalau gitu, jangan lupa follow tadi Agree ataupun Dev Ceria ya. Mungkin nanti di sana kalau kepo banget nih sama pengen juga kontribusi untuk mendigitalisasi industri pertanian, bisa ke sana gitu ya. Mas Noval. Oke, sip. Makasih banyak Mas Noval sekali lagi sharing ini semoga bermanfaat buat tadi menginspirasi para internship supervisor maupun Digistars, para internship partisipannya. Sukses selalu ya buat Mas Noval, dan terus semangat. Amin. Ya Mas. Semangat Lela. Semangat ya, mungkin nanti lebih banyak kali Mas Noval nih internship partisipannya nih. Bisa jadi ya. Ke depannya. Bisa jadi. Oke. Sip kalau gitu. Makasih banyak sekali lagi Mas Noval dan Digistars. Itulah perbincangan kita dengan Mas Noval. Dan jangan lupa tonton podcast ini full videonya ada di YouTube dan juga di Spotify kalau ingin mendengarkan audionya. Dan aku Laila pamit undur diri. Terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi di Internship Podcast selanjutnya. Bye-bye.